saya Putri Narianti dari kelas F dengan nomor NIM 2502020772. Di sini saya akan mewawancari partner saya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan partner saya. Halo, saya Gede Jatendra Udita. Saya bekerja sebagai graphic design di salah satu villa bintang 5 di Seminyak. Sebab itu, saya akan memberikan pertanyaan kepada narasumber saya. Yang pertama itu, misalnya kalau klien atau atasan kamu ngomong sesuatu yang buat kamu kurang setuju, gimana respon kamu tanpa bikin suasana itu jadi tegang? Ya, saya jelasin pelan-pelan dari brainstorming dan lain-lainnya biar mereka pun ngerti dan nggak ada perlawanan lagi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi gimana sih cara kamu menghadapi perbedaan pendapat dalam tim tanpa nyebabin konflik? Yang pertama, mungkin kita lebih pengenalan lagi sama tim buat bikin kecocokan, apalagi buat desain yang notabene-nya punya style yang beda-beda. Jadi kita pertama harus buat visi yang sama. Setelah itu kalau udah visinya sama, kita tinggal bagi tugas aja. Kita mau ngerjain misalnya yang satu tuh buat brainstormingnya, yang satu buat desainnya, yang satu finishingnya. Jadi udah nggak ada bentrok-bentrok lagi, tinggal ngerjain apa yang udah jadi tugas kita aja gitu. Kalau misalnya masih ada bentrok sih, lebih ke nimbrung bareng-bareng lagi, habis itu cari masalahnya apa, habis itu baru kita solusiin bareng-bareng. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pernah nggak sih kamu tuh harus memahami karakter atau kebutuhan klien yang berbeda-beda? Terus gimana caranya kamu menghadapin klien tersebut? Pernah sih. Iya, pasti kan semua orang punya style berbeda, punya referensi berbeda, punya taste berbeda. Kita tuh harus bisa memahami atau enggak minimal tahu lah dengan style-style orang-orang tuh, dari ngelihat dia baru datang apa enggak pas kita lagi chattingan kita nanya-nanya referensi dia. Kalau saya sih cara nanggepinnya pertama mungkin tuh lebih ke pertama ngajak ngobrol dulu, tanya-tanya dia sukanya apa, sukanya gimana. Habis itu kalau enggak, misalnya dia nggak tahu sama sekali desain, saya yang cariin referensi desain tuh ada seperti ini. Nanti dia bisa memilih, baru nanti saya bikinin template-templatenya. Biasanya saya bikin buat contoh minimal 3 dengan art style yang mirip-mirip tapi berbeda, biar dia bisa memilih. Dari situ baru kita lebih dalam lagi, mau ini untuk kebutuhan apa dan lain-lainnya. Oke nih, sekarang kita akan ngasih pertanyaan yang terakhir buat narasumber saya ini. Jadi pertanyaan yang terakhir itu, gimana sih cara kamu ngebuat orang itu nyaman saat diskusi bareng atau kerja bareng sama kamu? Menurut saya sih lebih ke pertama kali kita ketemu, minimal kita yang menjabat tangan dulu, memberi salam, basa-basi, mungkin bisa lebih intens lagi ngajak makan apa gitu. Habis itu biasanya sih awal-awal tuh lebih ke cerita ngalur ngidul aja, nggak yang langsung spontan ke pekerjaan atau lain-lainnya, biar nggak terlalu canggung. Tapi setelah itu baru kita mungkin
langsung ke intinya, biar lebih chill lagi, lebih nyaman, semua bisa dikeluarkan, nggak malah setengah-setengah jadinya karena kaku. Itu aja sih, lebih ke mungkin ngajak makan. Jadi harus kita duluan yang ekstrovert ya. Iya. Kalau introvert pasti agak susah ya. Iyalah, lawan bicara juga bingung kalau misalnya kita introvert atau Jadi tertutup. canggung. Oke. Keempat pertanyaan yang saya berikan untuk narasumber saya itu sudah habis. Jadi di sini saya mau penutupan. Gimana sih rasanya diwawancara sama saya? Bagus sih, karena dari awal dia yang lebih bisa membuka bicara, terus pertanyaan-pertanyaannya lumayan bagus, lumayan susah dijawab, lumayan bisa dimengerti tapi juga bahasanya. Oke. Jadi di sini jika saya ada salah kata dan partner saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.